kesempatan ini kita dapat berkumpul lagi atau bersua lewat video. Para siswa sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Adapun kompetensi dasar yang akan kita ajarkan yaitu tentang menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kegiatan ini mudah-mudahan nanti kita semua dapat pertama menjelaskan pengertian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan fungsi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan hukum Coulomb. Baik, kita lanjut. Sebuah benda bagian terkecilnya adalah atom. Atom tersusun atas partikel-partikel subatom yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Listrik sangat erat kaitannya dengan elektron dan proton. Karena neutron tidak bermuatan, maka neutron tidak memainkan peran dalam listrik. Adapun teori atom ini, Bapak ambil dua. Yang pertama Niels Bohr, terus yang kedua adalah teori yang modern tentang mekanika gelombang. Adapun Niels Bohr, dia berpendapat atau menyatakan atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu, orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Nah, jadi seperti ini kulit atomnya, ini inti atomnya. Oke. Tetapi menurut teori modern yaitu mekanika gelombang, bahwa atom itu tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Jadi ada bagian-bagian lagi. Nah, neutron dan proton menjadi satu membentuk inti. Ini proton dan neutron menjadi satu di inti atom, disebut nukleus. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Nah, karena kecepatan yang tinggi sekitar 300.000 km per detik, 300.000 km per detik. Jadi sangat cepat sekali sehingga dia membentuk awan elektron seperti ini. Selanjutnya, berkaitan dengan listrik statis. Listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Artinya kalau ada dua buah benda misalnya A dan B, yang A mengandung elektronnya 5, yang B 2, maka elektron yang A dan B ketika didekatkan bendanya maka akan berpindah. Yang A berpindah karena kelebihan elektron ke yang B. Nah, kalau misalnya berpindahnya 3, berarti yang A tinggal 2 elektron lagi. Yang B berarti bertambah 3 jadi 5 elektron. Nah, seperti itu. Nah, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Nah, itu pengertian listrik statis. Terus listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif, artinya sama atau negatif dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak, dan sebaliknya, kalau positif dengan negatif maka akan tarik-menarik. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala sederhana listrik statis. Misalnya, jika gelas digosokkan secara searah pada wall, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan listrik positif dan wall akan menjadi bermuatan listrik negatif. Nah, hal ini sesuai yang dilakukan oleh para peneliti dan membuat sebuah namanya deret, dan deret semacam ini dinamakan deret tribolistik, yaitu urutan deret benda yang akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan listrik positif bila digosok dengan benda di bawahnya.
Contohnya ini. Yang paling atas adalah kalau digosok dengan yang paling bawah, maka yang paling atas itu bermuatan positif. Dan yang bawah, kalau digosok dengan yang atas, dia akan bermuatan negatif. Contoh, gelas kaca digosok dengan wol, maka gelas kaca ini akan bermuatan positif. Karena elektron dari gelas kaca diambil ataupun pindah ke wol. Jadi yang atas mudah melepaskan elektron dan yang paling bawah itu akan menerima elektron. Contohnya lagi, kalau wol dengan kapas digosok-gosok atau dengan sutra, nah elektron dari wol ini akan berpindah ke sutra dan sutra akan menerima elektron dari wol, sehingga wol akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Tuh ya, dan selanjutnya sama contohnya seperti itu. Hukum Coulomb ya. Ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb 1736 sampai 1806 menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jarak berbanding balik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau F. Nah, 1/R². Berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel atau F itu sebanding dengan Q1 dengan Q2. Artinya kalau Q-nya besar atau muatannya besar, maka ininya juga akan besar. Kalau misalnya R-nya besar, maka F-nya kecil ini ya. Jadi berbanding terbalik. Secara matematis ditulis F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R², di mana F itu gaya Coulomb, satuannya Newton dengan huruf N besar. K itu adalah konstanta dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat atau Coulomb kuadrat. R itu jarak antara dua muatan, satuannya meter. Q itu adalah besar muatan, satuannya Coulomb. Oke, kita beralih ke contoh soal. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Nah, diketahui muatannya Q1 adalah Q 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Nah, dan Q2 itu adalah 2Q, artinya 1,6 dikali 2, 3,2 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Jarak kedua muatan itu R 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 meter, artinya 2/100 atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Konstanta ini bilangan tetap, jadi kalau ada K itu tetap harganya ataupun angkanya segini, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C persegi atau kuadrat. Ditanya gaya Coulomb kedua muatan. Kita jawab. Nah, tulis dulu rumusnya, K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan ini K-nya, Q1-nya, Q2, dan dibagi dengan R dikuadratkan. Oke, dilanjutkan. Oke, kita kerjakan yang paling bawah dulu. Ini 2 kali 10 pangkat min 2 M kuadrat. Ini dikuadratkan. M kali M adalah M kuadrat. 10 min 2 kali 10 min 2 sama dengan 10 min 4. Dan 2 kali 2 atau 2 kuadrat adalah 4. Oke, yang ininya masih tetap. Selanjutnya, nah, ini ada C kali C ya. Ini C dikali C, kita ini sama dengan C kuadrat. Ya, lanjutkan, yang lainnya masih tetap ya. Lanjutkan. Nah, kita karena ini ada 2 nih. Ada 2. Kita lanjutkan lagi.
Nah, 10 pangkat 19, nah ini 10 pangkat 19 dikali 10 pangkat 19, ini menjadi gini, 10 pangkat 19 ditambah negatif 19 C kuadrat. Nah, hasilnya 1,6 kali 3,2 kali 10 pangkat negatif 38, karena 19 negatif 19 ditambah negatif 19 adalah negatif 38 C kuadrat ya. Lanjut. Nah, kita sederhanakan satuannya di sini, di mana ada M kuadrat, C kuadrat, ini juga ada C kuadrat, dan ini per ya, ini M kuadratnya. Jadi kita coret M kuadrat, dicoret nih, dicoret ya, karena terus C kuadrat dicoret juga sama. Ini kan di atas, ini di bawah karena ada per di sini ya. Oke, lanjut. Maka hasilnya seperti ini. Nah, tinggal 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, dan ini 1,6 kali 3,2 kali 10 pangkat negatif 38 per, atau dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, lanjut. Nah, yang ini ya, sekarang kita akan dekatkan ini. Dekatkan. Nah, 10 pangkat negatif 9 ya 9 yang di sini ya, boleh di depan juga atau di belakang, yang penting tandanya dikali, terus 10 pangkat negatif 38 di sini, dan karena ini dibagi, maka ini juga per atau dibagi, maka 10 pangkat negatif 4. Dilanjut. Nah, ini dioperasikan seperti ini. Jadi kalau perkalian pangkat itu menjadi plus, dan kalau dibagi menjadi dikurangi. 10 min 38 ditambah 9 dikurangi min 4. Oke, kita lanjut. Nah, menjadi, nah ini ya, 10 pangkat negatif 25. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pindahkan Newtonnya ke Newton seperti ini. Terus kita 1,6 kali 3,2 adalah 5,12 ya. Nah, yang ini masih tetap, kita lanjutkan. Nah, 9 kali 5,12 hasilnya 46,06 dibagi 4. Terus hasilnya ini 11,52 kali 10 pangkat negatif 25 Newton. Nah, jadi kesimpulannya, besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 11,52 kali 10 pangkat negatif 25 Newton, atau dihitungkan 1,152 kali 10 min 24 Newton. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya ada sebuah ini ada contoh soal ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Sebuah penggaris plastik yang digosok pada kain wol akan bermuatan apa, karena apa. Nah, ini kita kembali lagi ke tabel tribolistik ya. Nah, ini apa, plastik di sini ya, atau mika nih, angka 3, wol itu adalah di bawahnya. Maka kalau mika digosok dengan wol, maka mikanya menjadi positif, atau plastiknya menjadi positif, sedang wol jadi negatif. Kenapa? Karena di bawahnya. Kita lanjut, mana yang positif nih? Maka pada kawin wol, sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kawin wol akan bermuatan jadi plastiknya yang ditanyakan. Nah, plastik atau mika ini di atas jadi positif. Kenapa? Karena muatan negatif dari penggaris berpindah ke kain wol. Kenapa demikian? Karena menurut deret tribolistik, mika atau plastik itu berada di atas wol. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa, nah ini kita gambar dulu seperti ini, dan yang D itu positif. Kenapa yang C positif? Karena C menolak yang D. Terus nah, yang A dan B ini bertolak belakang karena saling tolak menolak.
dan B juga akan menarik C itu ya. Maka kita cari yang A-nya negatif. Nah, negatif mana? Ini A negatif. A negatif berarti antara B dengan D. Nah, tapi yang B-nya juga negatif. Nah, ini negatif. C-nya positif berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Fungsi elektroskop untuk apa? Nah, elektroskop seperti ini ya. Tapi kita juga bisa membuatnya dari sebuah air mineral dan kawat ya, dari bekas kabel serta timah sigaret atau rokok itu ya, timah rokok itu buatnya, atau timah yang sangat kecil, timah kertas lah. Selanjutnya, ini dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya kolom sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya kolom yang dialami menjadi berapa? Kita ini karena menurut hukum kolom itu gaya itu terbalik ya, atau 1 per R. Kalau misalnya 1 per R per kuadrat, kita masukkan 2 kali 2 atau 2 kuadrat adalah 4, jadi 1 per 4 F. Jawabannya D. Nomor 5, Iwan mengambil sebuah penggaris plastik dari tasnya. Iwan menggosok searah penggaris plastiknya dengan kain dari bahan wol, sama dengan tadi ya. Ternyata setelah kegiatan tersebut penggaris plastik tersebut menjadi muatan positif. Hal ini terjadi karena, nah ini juga masih menggunakan tabel tribalistik ya. Ini karena plastik atau mika itu berada di atas wol, maka kalau digosok dengan ini yang mika menjadi positif dan wol menjadi negatif. Jadi karena ini elektron pindah dari penggaris plastik ke kain wol. Oke, yang keenam juga sama ini, ibu sedang membersihkan kamar. Di dalam kamar itu menemukan cermin di bawah tempat tidur yang sudah penuh dengan debu. Karena masih bagus, langsung membawa lap baju yang terbuat dari kain sutra. Kemudian cermin tersebut digosok dengan lap dengan searah. Ternyata hal demikian tersebut menjadikan cermin tersebut bermuatan positif. Disebutkan apakah kajian tersebut? Karena jadi ini cermin itu kaca ya, dengan kain sutra. Jadi kacanya menjadi positif. Kenapa? Karena si elektron dari kain sutra berpindah, atau balik ini ya. Elektron dari kain sutra berpindah. Ini jawabannya adalah D. Elektron dari kaca, karena kacanya atas ya. Ini jawabannya D. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Jawabannya D, bukan C ya. Yang terakhir, di bawah ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana benda bisa bermuatan listrik. Ini ada sisir yang digosok dengan lembut ya. Kalau besi yang digosok dengan magnet itu energi magnet, sobekan kertas kecil-kecil, ini hanya sobekan saja, tidak diapa-apakan. Membersihkan kaca dengan air itu juga untuk membersihkan saja. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tugasnya adalah merangkum semua yang dipaparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.